Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah setia Masjid Iqam PPPT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, berupa umur, dan tentunya keimanan dan keislaman kita, dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita. InsyaAllah kita akan sedikit mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, tulen nasuh kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menjadikannya sebagai qudwah dan uswah, panutan dan dalam kehidupan sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini adalah hari yang kedua dari bulan Januari tahun 2013, bertepatan dengan hari yang ke-20 dari bulan Safar tahun 1434 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita ada yang baru pulang dari liburan, ada juga yang tahun baru di Puncak, di Bandung ataupun tempat-tempat lain. Sedang Bapak dan Ibu sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang menyedihkan karena tahun baru ini. Dalam arti ada yang berlebihan dalam menyambut tahun baru, sehingga kita dengar beberapa kabar ada yang tenggelam di laut, baik itu di Garut ataupun di Parangtritis, karena merayakan malam tahun. Ada juga yang meninggal di jalanan. Ada juga yang tertabrak oleh seseorang, dan seseorang ini habis merayakan tahun baru bersama pacarnya, kemudian dia pulang nganterin pacarnya dan menabrak angkot dan menewaskan 2 orang. Dan kejadian-kejadian lain di jalan tol, meninggal dunia karena merayakan atau setelah merayakan tahun baru. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya akan sampaikan yaitu hadis dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Ar-Raqaq, bab al-mukthiruna humul muqillun, bab bahwa orang-orang yang memperbanyak amal saleh itu adalah orang-orang yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan penuhi semua keinginan duniawi, dan mereka sekali-kali tidak akan dikurangi. Ya, jadi barang siapa yang ingin dunia, Allah akan berikan dunia itu. Dia ingin kekayaan, Allah beri kekayaan itu. Dia ingin jabatan, Allah beri jabatan itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu tidaklah di akhirat kecuali mendapatkan neraka.
wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, dan hancurlah apa yang dilakukannya dan di dunia, dan semuanya menjadi batil, menjadi hancur yang telah yang mereka lakukan. Ulama mengatakan ayat kedua ini ya, atau yang kedua dari dua ayat tadi yang saya sampaikan untuk orang-orang kafir, karena orang mukmin tidak akan hancur amalannya walaupun dia banyak melakukan dosa. Ya, dia akan mendapatkan syafaat ataupun dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama adalah umum, bahwa sekalipun mereka bukan orang kafir, tapi balasannya di neraka akan didapatkan. Kenapa? Karena di dunia mencari dunia tidak atau tanpa batas, mencari dunia dengan segala ketamakan dan segala ambisi yang besar. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari memulai bab ini, babul al-muksiruna humul muqillun, orang yang memperbanyak pahala adalah orang yang sedikit, dengan firman Allah tadi bahwa memang faktanya orang-orang yang mengumpulkan pahala itu, orang-orang yang mencari pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang yang mencari dunia. Ya. Mungkin yang kemarin tahun baru di puncak, dia sudah menyiapkan duitnya 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu untuk jalan-jalan. Ya. Atau dia mempersiapkannya sudah lama, tapi nggak tahu setelah merayakan tahun baru kecelakaan, meninggal. Setelah berenang ya atau di pantai meninggal, tenggelam. Jadi mereka bukan mencari pahala, tapi mereka mencari dunia, mempersiapkan dunia dengan sesiap-siap. Bagaimana kalau malam tahun baru itu ya kayaknya tidak afdol atau tidak sesuai dengan rukun tahun baru ya, bahasa saya, bahwa awal tahun baru jam 00.200 harus petasan bunyi, sehingga petasan terus ya diledakkan sampai bagaimana ketika pas jam 00.200 itu harus bunyi petasan. Kalau nggak begitu tidak afdal. Dan itu terulang setiap tahun, begitu setiap tahun. Ya untungnya kemarin agak hujan ya, jadi nggak terlalu besar suara petasannya karena mungkin sebagian kena hujan. Ya, bahkan ada yang terus sampai jam 1, lebih dari jam 1 tetap atau masih meledakkan petasan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, aku pernah, saya terjemahkan saja hadisnya panjang dalam bahasa Arab. Aku pernah keluar bersama Rasulullah. Aku pernah keluar satu malam, keluar di Madinah pastinya. Aku mendapatkan Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian dan tidak ada yang menemaninya, tidak ada seorang. Maka aku menyangka bahwa Rasulullah SAW tidak ingin ditemani. Kemudian apa yang dilakukan Abu Dzar? Abu Dzar mengatakan, aku berjalan ya fi dhillil qamari, yaitu di bawah naungan bulan, dengan sembunyi-sembunyi bagaimana aku ingin berjalan di belakangnya, tapi tidak diketahui oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menoleh dan melihatku. Kemudian aku mengatakan, Abu Dzar. Maksudnya ingin menjelaskan bahwa aku Abu Dzar, ja'alanillahu fida'aka, semoga Allah menjadikan aku tebusan. Ini maksudnya ungkapan bahwa aku mencintaimu sebagai sahabat. Ya, Abu Dzar mengatakan, saya Abu Dzar.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Dzar ta'ala, wahai Abu Dzar, kemarilah." Maka aku berjalan bersama Rasulullah SAW beberapa saat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Innal muktsirina humul muqilluna yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang memperbanyak pahala, mereka adalah orang yang sedikit pada hari kiamat. Ulama mempunyai dua tafsiran. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa orang yang mencari pahala, orang yang memperbanyak pahala itu adalah orang yang sedikit. Dan itu kita lihat sekarang, orang banyak mempersiapkan dunia ketimbang pahala. Yang kedua, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa orang yang mencari dunia, al-mukthirin di sini mencari dunia, berlebih-lebihan dari dunia, humul muqilluna yaumal qiyamah, mereka adalah orang yang sedikit yaumal qiyamah, balasannya di hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang sibuk dengan dunia biasanya lupa dengan akhirat, biasanya. Benar kan? Dulu sebelum dia kaya, rajin ke masjid, subhanallah, setiap salat 5 waktu. Tapi setelah dia menjadi orang kaya, rumahnya ber-AC, kasurnya spring bed yang empuk, dingin, ya. Ada home theater di rumahnya, TV segala macam, dia jarang ke masjid. Dibilang kok nggak ke masjid? Habis masjidnya panas, ya. Masjidnya sempit, ya. Saya nggak suka yang sempit, saya lebih suka ruang yang besar. Ya udah, saya lebih sholat di rumah aja, lebih nyaman, ya. Karena nggak nyaman Pak Ustaz sholat di masjid dengan berbagai alasan. Ya, itu tafsiran yang kedua. Orang yang sibuk dengan dunia, dia lupa, atau biasanya lupa, kan? Sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya, sudah punya banyak istri yang tidak diketahui oleh istri pertamanya. Katanya gara-gara ada pungli atau dipalak, bahasa media dipalak, diminta 600.000. Jadi petugas KUA yang tadinya cuma 30.000 itu minta 600.000. Sehingga ada satu kasus di satu tempat di Indonesia, mereka memilih nikah siri daripada nikah resmi. Kenapa? Karena ternyata, ya, pungutan 600.000 itu untuk semua kalangan. Ya, orang miskin pun diminta 600.000 yang nggak punya duit, gitu kan? Sehingga malas nikah dengan kaum. Baik, itu kenyataan. Orang banyak istrinya, akhirnya dia lupa untuk ibadah, lupa untuk beramal saleh, lupa untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, sudah banyak istri, orang tuanya, bapak ibunya dilupakan, dimasukin ke panti jompo dan selainnya. Ya, boro-boro ngurusin orang tua, yang ngurusin istrinya saja tidak bisa. Kemudian kata Rasulullah SAW, illa man a'tahu Allahu khairan, kecuali orang yang Allah berikan kebaikan. Jadi orang-orang yang memperbanyak pahalanya, mereka adalah orang yang sedikit pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang diberikan Allah kebaikan. Maka Rasulullah SAW meniup sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Ya, tidak jelaskan kenapa ini. Kemudian Abu Dzar melanjutkan, aku terus berjalan beberapa saat dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bilang, duduk di sini. Maka aku duduk di satu lembah. Qa'id dalam bahasa Arab adalah tempat yang datar, yang di sekelilingnya ada batu-batu. Kata Rasulullah, duduk di sini sampai aku kembali padamu. Ya, maksudnya mau ditinggalin, kamu duduk di sini ya. Bahasa kitanya, saya mau pergi dulu. Maka Rasulullah pergi fil harrati, di padang, bukan padang pasir, Pak. Harra itu padang yang tidak ada pasirnya, ya, padang yang dia terbuat dari batu-batuan hitam. Jadi bapak-bapak yang pernah ke Madinah,
ya, tepatnya dekat Uhud itu bukan padang pasir, tapi padang batu hitam. Luar biasa. Kenapa seperti terbakar hitam begitu? Bukan, nggak ada pasirnya, kering, batu-batu hitam. Rasulullah SAW pergi sehingga Abu Dzar tidak melihat. Malam ini ketika itu waktu malam, tidak dijelaskan apakah bawa obor atau yang bisa menerangi jalanan ketika itu. Fala bisa ani, dan ternyata Rasulullah SAW perginya lama. Ya, perginya lama. Abu Dzar berkata dalam dirinya, kemana Rasul? Kemudian Rasulullah SAW datang. Inni sami'tu wa huwa muqbil, datang. Dan mengatakan, wa in sarakha insana falamma jaa lam asbir hatta qul ya nabi Allah man tukallimu fi janibil harb. Ya. Kita Rasulullah SAW datang. Ini ada riwayat lain yang menjelaskan. Jadi Rasulullah SAW datang. Ada dua riwayat. Nah, riwayat yang kedua menjelaskan ini di Uhud, ya. Tadi jelas di Uhud. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang mati dan dia tidak syirik kepada Allah, dia pasti masuk surga. Maka Rasulullah SAW sini dijelaskan hadis yang pertama, walaupun dia zina, walaupun dia mencuri. Ketika datang, aku tidak sabar. Ini terpotong hadisnya. Jadi begini, jadi ketika Rasulullah SAW pergi lama dan balik, ya, tadi belum ada hadisnya. Rasulullah SAW belum berkata, aku tidak sabar. Kemudian aku menanyakan, siapa yang kau berbicara? Dengan siapa kau berbicara tadi di pojok Harra, di padang batu tadi? Ya, karena Rasulullah SAW pergi dan tidak ada orang ketika itu. Ma sami'tu ahadan yarju ilaika syai'an. Aku tidak melihat orang, ya, yang kembali dengan atau kembali kepada atau pergi dengan. Maka Rasulullah mengatakan, zalika Jibril, itu adalah Jibril. Ya, jadi Rasulullah menerima wahyu ketika meninggalkan Abu Dzar. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mati tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dia pasti masuk surga. Aku mengatakan Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Jibril, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia meminum khamr. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, ini tambahan. Tadi di Uhud sama, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, sebelum Rasulullah SAW pergi, mengatakan, ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadza dhahaban tamdi alayya thalitha wa indi minhu dinar. Betapa senangnya kalau aku, ya, mempunyai Uhud ini sebagai emas. Jadi karena posisinya di Uhud gitu kan, betapa senangnya kalau aku punya gunung Uhud ini menjadi emas. Tamdi alayya thalitha, yang kedua, yang ketiga juga seperti itu. Wa indi minhu dinar, dan aku punya beberapa dinar, ya, karena dinar dari emas. Jadi emas itu dibikin menjadi uang, karena dulu pakai dinar. Sekarang pakai uang kertas ataupun logam. Dulu pakai dinar. Mungkin kita bertanya, oh, Rasul berangan-angan ingin kaya dong? Ya. Tapi apakah untuk dirinya? Tidak. Kata Rasulullah SAW, arsuduhu lidainin, aku pergunakan itu untuk menutupi hutang orang yang tidak mampu. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha, kecuali aku dengan uang itu, kalau aku punya uang, aku akan bilang ini dan itu, aku akan menginfakkan untuk ini, menginfakkan untuk itu, aku menginfakkan di jalan Allah, aku ingin membangun masjid, aku ingin menyantuni anak yatim, aku ingin bersedekah kepada orang yang tidak mampu.
Itu yang dikatakan an yamini wa shimali wa khalfi, di kanan, di kiri dan di belakang. Jadi Rasulullah SAW berangan-angan kalau gunung Uhud itu menjadi emas, yang kedua, yang ketiga gunung yang ada di sekitar situ, dan dijadikan dari gunung emas itu menjadi dinar, tapi bukan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk bayar hutang orang lain, untuk berinfak, untuk sedekah, untuk mensupport, membantu orang yang tidak mampu. Sehingga ulama mengatakan inilah bukti kezuhudan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW meninggal wafat tidak meninggalkan kekayaan sedikit. Bahkan Rasulullah SAW mempunyai dar'un, baju besi yang digadaikan kepada orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW tidak punya kendaraan yang mewah. Kalau zaman dulu mungkin punya onta yang bagus, zaman sekarang Rasulullah SAW tidak punya Bentley atau Ferrari misalnya. Punya orang kaya, kalau dia punya duit, mana dia yang ia pilih? Dia bersedekah untuk bantu anak yatim, dia bersedekah untuk membangun masjid atau membangun kegiatan masjid, atau dia perkaya diri dia? Itu coba. Kalau dia bilang, wah lebih baik saya beli Ferrari 2, 3, saya koleksi, ketimbang saya bikin masjid atau saya membangun kegiatan masjid, maka dia termasuk orang-orang al-mukthiruna humul mukthirun. Orang-orang yang memperbanyak dunia, mereka adalah orang-orang yang sedikit pahala di akhirat. Itulah yang Rasulullah SAW ajarkan, bahwa Rasulullah SAW menginginkan kita agar melakukan persiapan untuk akhirat. Selebih hadisnya sama, Rasulullah mengatakan, engkau tetap di tempatmu sampai aku kembali. Kemudian Abu Dzar mendengar suara dan ketakutan, takut terjadi apa-apa dengan Nabi SAW. Kembali Rasulullah SAW mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dalam arti tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam sebenarnya dia pasti masuk surga. Maka oleh sebab itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan kita tertipu oleh dunia. Kita banyak dunia tapi akhirat sedikit. Itu salah. Kita persiapan dunia matang, akhirat tidak matang. Kita persiapkan untuk nikahan anak kita, untuk bangun rumah, untuk bikin kontrakan, untuk menanam saham, untuk menyimpan uang di bank. Kita terus persiapkan itu semua, kita kumpulkan kekayaan, tapi kita lupa akan akhirat. Buat apa? Karena kalau kita mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, itu otomatis kita akan lupa terhadap akhirat. Dan kalau kita lupa akan akhirat, maka sesuailah dengan hadis Rasulullah, inna al-mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang memperbanyak dunia, mereka adalah orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat. Nauzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu ingat akan akhirat, yang mempersiapkan akhirat dan memperbanyak pahala sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Dari satu jemaah ingin menjawab pertanyaan. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وفي قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت الاسلام على الطاعه. اللهم اجعل اخر كلام لا اله الا الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.